di... Siapa nih? Sofa panas, ampun. Gue pakai baju ini nih. Kita ini Bang Anwar Sudarsono. Ya Bang. Selamat datang Pak Oli di Sofa Panas. Oh gitu ya. Selamat datang di Kota Cilegon. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemah. Oh, di sofa panas. Dengarkanlah, mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Oh, sofa panas. Oi, ngelepus nih. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemah. Sofa panas. Di sofa panas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sudarsono dan Saya Chef Haryo Pramu. my big brother Chef Haryo. Tentunya dalam KSP, persembahan dari KSP Sofa Panas dipersembahkan oleh Krakatau Sarana Properti dan tamu kita pada kali ini luar biasa. Ini yang Pak Heldi pakai dulu. Oke, siap. Ada lagu dangdut di situ. Iya benar. ini beliau orang nomor 1 di Cilegon. Amin. Nomor 1 nggak ada lagi, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak ada lagi udah. Nomor 1 jagoannya Cilegon. Langsung saja Pak. Manggilnya Heldi, Pak atau apa Heldi ya? aja. Heldi aja. Enak-enakan Kang, Pak atau Mas Bro Heldi atau aja lah. Atau bro boleh bro. Milenial kan. Bro Heldi ya? Iya, Bro Heldi. Mantap, kita pas dulu. ini kalau pejabat gini enak kita. Ya jadi mau ngomong apa juga enak kan. Waduh. Amin ya Allah. Ngomong-ngomong apa kabar nih? Masih Bro. muda ya, masih Hah? muda ya. Aduh. Waduh, itu dia. Kayaknya umur berapa? 45 Pak ya? Enggak lah, lebih dari itu. Ada 50 ya? 50. Ada 50. 52 tahun ini. Tapi saya dengar-dengar baru tahun pertama di sini. Setahun 2 bulan bentar lagi. Periode pertama ya? Periode pertama. Tapi kayak- nyalon sudah lebih dari pertama gitu. Kalau dulu kuliah di mana Pak? Pancasila, Pancasila. Iya. Oh Pancasila apa? Ambil apa dulu? ekonomi. Ekonomi Pertama. Pancasila. Oh anak Pancasila dia. Daftar Pancasila? SE-nya Pancasila, SH-nya Untirta. Untirta di sini. Oh di sini, Ya, Untirta. negeri, Oke. MH-nya Untirta. Jadi SE, SH, MH. MH. Ceritain dikit nih Pak, kisahnya bisa jadi wali kota ini dari mana sih jalannya? Lu jangan buka rahasia lo. Ini banyak rahasianya gimana Apa mau jadi itu? wali kota. Makanya kita panggil di sofa panas supaya kita gosok-gosok, kita tanya-tanya. Bener, Mas Bro gini. Ini sofa panas. Jadi kalau Mas Bro nggak hati-hati, wah bahaya juga Bahaya, nih. ya, betul. Betul. Sekarang kan zamannya gitu. Iya, Apa high kompetitif kan? yes, Ya kan? benar itu. Jadi Jadi panas-panas dikit bisa kegeser tuh. Tapi kita sih nggak mau geser. jangan lah. Tapi Justru kan, saya mau nanya nih, Biru. kira-kira bakal nyambung nggak nih periode kedua? insya Allah Allah ridho, mudah-mudahan. Yang penting Allah ridho itu yang paling poin Amin, amin, pertama amin. ya kan. Gimana? Jadi lahir di Cilegon. Akhir di Cilegon. Oh putra daerah. Putra daerah. Saya dengar dulu katanya sales Pak. Iya, iya Oh iya? benar. iya Pernah benar. jadi sales? Pernah jadi sales. Jadi lahir di Cilegon, tanggal, bulan, tahun sama persis dengan Krakatau Steel lahir. Oh ya? Oh ya? Jadi kembar, nggak ada yang kebetulan kan? Iya bang. Emang hidup ini nggak ada yang kebetulan betul. Nggak ada yang kebetulan. 31 Agustus 1970. 31 Agustus 1970 ya. Oh gitu ya? Chef Aryo. Jadi terus kemudian tahun 80 hijrah ke Poso, Sulawesi Tengah. Oh ke Poso? Ngapain Pak? Babe dulu jadi kepala depot lah. Oh di sana. Pertamina. Jadi Oh depot dulu- Pertamina ya. Dulu pernah jadi anak raja minyak katanya gitu kalau daerah. Anak pejabat gitu ya dulu. Terus kemudian 83 memberanikan diri kos di Jakarta.
83 masuk Jakarta lah ya. 83 masuk Jakarta. Mainnya kemana tuh Pak? Jakarta Barat dulu, Jakarta Barat. Barat. Karena daerah karena barat. Babe pasti pindah-pindah dulu. Dari Poso betul ke Sibolga, ke Papua, ke Indramayu, Balongan, pindah ke Surabaya terakhir pensiun. Jadi daripada ngikut bolak-balik, anak laki satu-satunya, adik 4 perempuan, jadi harus sebagai contoh, sebagai leader nanti. Jadi paling tua atau gimana? Paling tua. Oh, paling tua. Laki-laki satu-satunya. Oh, jagoan dong kalau gitu. Jagoan ya. Jadi 83 di SMP Sumbangsi, Jakarta. Oh, Sumbangsi, sempat Sumbangsi. Sumbangsi, Jakarta Barat tapi. Wah, ini pendidikan formalnya kemana-mana nih. Wah, Nasional ya? pengalaman nih. Nasionalisme sekali. Dari situ SMA di 16, terus kemudian dulu tuh jalan menuju UI stopnya cuma sampai di Pancasila paling bagus. Jadi kita stopnya sampai di situ aja, jadi kuliah di Pancasila nggak jadi ke UI. Itu di Pancasila tahun berapa, Pak? 89. 89. Pancasila Universitas Pancasila itu rektornya waktu itu masih Pak Wadudin Jamin. Pak Aul dijamin ya. Iya, Oke. Masih itu. Oh iya. Wadudin Jamin waktu itu. Jadi jebolan Pancasila. Apa? Sidul. Pancasila waktu itu masih di ini ya. Indro Warkop juga di sana. Iya. Tapi dia yang lama, kita udah diserengseng. Oh, yang udah diserengseng. Udah diserengseng, tapi di pelonconya di Borobudur. Borobudur. Oh, jadi sempat ngerasain di Borobudur juga ya? Ngerasain pada saat di pelonco aja, ibaratnya ospek aja. Lainnya enggak. Cerita singkat gimana bisa jalan menjadi seorang wali kota nih? Yang ya, awal karir dulu mungkin ya. Awal karir ya. Awal karir. Singkat. Awal karir itu ingin menikah usia 25 tahun. Jadi Babe nggak setuju kalau kuliah sambil kerja. Akhirnya kita menentukan sikap dengan manajemen waktu kuliah sambil kerja. Jadi salesman atau 2000 Juanda. Kemudian tahun 92, pas hari ulang tahun diterimanya lagi. Umur 22 tahun. Terus kemudian 96 pindah ke Tunas Bintaro jadi supervisor. Kemudian 98 pas hari ulang tahun itu memimpin cabang di Tangerang selama 7 tahun 3 bulan lah. Kemudian hijrah balik lagi ke Cilegon Desember 2005. Dalam perjalanannya karena di Cilegon itu waktu itu adalah ranking 14 dari 14 cabang, ranking terakhir. Ya setahun alhamdulillah waktu itu jadi juara kedua lah. Oh gitu. Ya waktu itu terus kemudian sosialisasi masyarakat menjadi hal yang penting. Nah 2009 saya menemukan Cilegon dalam angka yang isinya tahun 2008. Di situ jarang-jarang baca buku saya, Chef. Ya, jarang banget ya baca buku itu. Di situ tertulis ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma 11. Tahun 150 SD negeri, SMP negeri cuma 11 tahun 2008. 2008 ya? Isinya. Ya, isinya data ini. Berarti 1 berbanding 13,6. Jadi yang kaya masuk ke negeri, yang miskin masuk ke swasta. Dan penyebarannya nggak merata. Oke. Ya, ada di satu kecamatan ini. Kecamatan ini nih, nggak ada SMP negeri sama sekali. Oh gitu ya? Ada SMP negeri sama sekali. Jadi dari 16 SD negeri. Di Purwakarta ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 58. Terus kemudian di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1 yang berdiri tahun 80. Satu lagi di Citangkil 24 SD negeri, SMP negeri terakhir, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008, 13 tahun nggak pernah nambah tuh berarti tuh. Nah, semenjak itu tuh gimana ya, karena kakek pernah ngomong salah satu orang Banten yang mewakili kemerdekaan Republik Indonesia sebagai saksinya perwakilan Banten gitu, salah satunya adalah beliau. Terus buyut saya dibuang ke Manado untuk Perang Geger Cilegon. Jadi di Cilegon itu ada namanya Perang Geger Cilegon. Kenapa disebut Geger? Tidak pernah ada Belanda di daerah manapun mati 100%, hanya ada di Cilegon. Salah satunya lagi 99 buah lama dibuang ke seluruh Indonesia, termasuk saya dibuang ke Manado. Jadi ada darah pahlawan dong ya? Bahaya mau nggak mau. Bukan taman makan pahlawan ya, darah pahlawan. Iya Cep ya, Bang Ari. Darah pejuang lah ya? Darah pejuang. Nah ya? situ timbul giroh tuh. Semangat tuh. Akhirnya 2010 saya nyalon wali kota dari independen. Karena kita berbasic sales, ya kan. Salesman itu kan basically-nya kalau belum final dia tempur terus dia. Iya, Ya kan? betul. Ya kan? Terus kemudian kalah
memang kalah. Salesmanship loh ya. Ya, cuma setahun kita sosialisasi, tapi ini kan bagian daripada promosi. Itu tahun berapa Pak? 2010. Mulai sosialisasi pertama? 2010. 2010 ya? 2009 nemu buku, sosialisasi langsung 2010 nyalon wali. Independen? Independen. Wow. Terus kemudian 2015 mau nyalon, semua partai diborong sama incumbent. Jarang-jarang kan, semua partai diborong sama incumbent kan. Loh, jadi Mas Bro masuk ke dalam sistem juga? Dari mana? Masuk dalam sistem ya? Akhirnya harus masuk kan? Ya harusnya akhirnya 2016. Oh 2016. Akhirnya 2016 saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, saya bilang saya pengen partai baru. Kenapa partai baru? Orang aneh kan? Udah ditawarin sama orang-orang lain gitu. Agak-agak jiba buta itu ya? Ya, orang ditanya sama orang-orang lain ditawarin gitu, kita tolak-tolakin waktu itu. Kenapa? Karena kita punya prinsip, karena itu salesman itu kan tantangannya kan mantap kan, jiwa Salesmanship itu kan. Salesmanship-nya harus ada. Ya kan, karena dalam dunia marketing itu kan ada dua yang kita tidak tahu. Yang pertama tidak tahu malu, yang kedua tidak tahu diri. Dan yang terakhir baru maluin juga. Itu harus ada. Akhirnya kita bergabung pada tahun 2016 di Partai Berkarya. Oh, di Berkarya. Terus mirip ya. Dulu iya. Dulu waktu zaman-zaman muda dibilang mirip. Karena kita gabung di situ kan lebih baik jadikan paus di kolam yang kecil daripada jadikan paus di lautan yang luas. Betul. Kelihatan kita. Kalau di partai-partai yang udah gede kan gitu. Pertanyaan saya Mas Bro, kenapa bisa terpikir berkarya? Waktu itu saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, saya bilang, tolong ya Allah ada partai baru yang datang di hadapan saya. Nah, dulu partai-partai lama yang ngajak-ngajak saya, tiba-tiba ada partai berkarya ini datang baru-baru, saya bilang jangan-jangan ini jawaban doa saya. Maka kita yakin dulu lolos. Alhamdulillah sekarang ini wali kota satu-satunya se-Indonesia yang partai berkarya ya Kota Cilegon. Ya pasti cuma satu memang. Cuma satu. Ya kan Mas Bro kita. Dan luar biasa. Dan mantan sales satu-satunya se-Indonesia ya. Bukan mantan, tapi ini membuktikan bahwa orang sales itu dahsyat sebenarnya. Iya, amin. Kang Heldi, Iya. ngobrol soal sales tadi menarik banget nih. Menarik ya. Seorang Kang Heldi sebagai seorang sales pasti punya visi bagaimana menjual Cilegon ini dalam Betul. tanda yang baik ya. Menjual nih. Betul. Soalnya Cilegon nih buat saya nih orang Jakarta berdebu. Iya. Berdebu terus banyak truk, macet gitu. Iya. Yang pertama saya ngucapin terima kasih dulu nih atas kepercayaan teman-teman. Hari ini kita bisa silaturahim nih sama tokoh-tokoh nasional yang notabene sering saya tonton, sering saya lihat gitu. Zaman dulu tuh zaman dulu. Itu was. Legendaris tuh. Saya juga deket kan, yang nikahin Mas Doyok dulu yang jodohin kita di sini. Oh iya, Pak. oh gitu ya. Yang kedua, saya ngucapin terima kasih tadi 13 tahun Kota Cilegon nggak ada SMP negeri dalam waktu 4 bulan. Alhamdulillah sekarang sudah ada SMP 12, 13, 14 dan 15. Gitu. Jadi cita-cita selama 13 tahun saya berjuang pulang jam 2 pagi, alhamdulillah Allah kasih ridho. Ya termasuk sekarang ada beasiswa full sarjana. Ya. Kita berikan 1.000 orang per tahun dengan 8 semester sampai dia lulus. Kita pengen itu. Nah, bagaimana menjual Cilegon kepada masyarakat ya? Kita ketahui bahwa Cilegon sebetulnya adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Cilegon ini nggak mungkin orang bisa ke Merak, orang nyebrang Sumatera kalau nggak lewat Cilegon, ya kan? Harus lewat Cilegon dulu, nggak mungkin langsung Serang gitu kan, nggak ada pelabuhan di sana kan, adanya di Merak kan, Merak bagian daripada Cilegon. Rata-rata orang mau ke Anyer lewat Cilegon. Iya. Kita ini kota transit sebetulnya, kota pariwisata secara tidak langsung gitu loh. Ya. Nah kalau bicara bagaimana menjual Cilegon, memang pariwisata di Cilegon nggak ada, belum ada. Tapi industri kita banyak banget. Kita kurang lebih ada 250 industri dan 130 adalah PMA. Yang dijual apa? Memang dari zaman dulu pabriknya terlebih dahulu. Kita belum bisa jual yang secara maksimal saat ini. Ya, Untirta ada di sini, Universitas Negeri ada di sini, jurusan teknik. Tapi yang kuliah bukan orang-orang Cilegon. Rata-rata paling cuma 3 atau 5 satu kelas. Akhirnya pada saat mereka lulus gak bisa pulang kampung karena di kampungnya tidak ada industri. Mereka menetap di sini, orang UI ke sini, ITB bisa ke sini, UGM bisa ke sini, ITS bisa ke sini. Orang Cilegon tamatan cuma SMK, Aliyah dan SMA. Nah yang kita jual sekarang ini adalah bagaimana beasiswa full sarjana. Kita ingin SDM-nya dulu nih kalau untuk internal. Karena seyogianya Cilegon cuma 2 jam dari Jakarta. Tapi belum ada orang Cilegon yang ngetop secara nasional. Jadi menteri belum pernah ada.
Tapi kelihatannya Mas Bro yang pertama nanti nih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Pecahin sejarah terus. Gini Mas Bro, maaf nih. Ya. Tadi saya dengar menggarisbawahi kalimat dari Mas Bro, pariwisatanya nggak ada ya Ya. di Cilegon ini kan, ya kan? Pariwisata itu sebetulnya. Maksud saya gini, tapi saya juga tertarik dengan tadi disinggung bahwa ini main gate dari Ya, Pulau Jawa. Jawa betul. Nah, saya tuh berapa kali bilang sama teman-teman waktu saya belum tahu Cilegon, saya pikir Cilegon tuh apa sih, debu panas seperti yang rekan saya ucapkan tadi. Tapi setelah saya kesini, ini bisa dijual nih sebetulnya. Bisa Iya kan? banget. Tenang Mas Bro. Ya, bisa banget. Ya, kita baru ngomong nih. Jangan kemana-mana, tetap di sofa panas. Yes. Siap. Jadi kan gini, waktu saya kesini ada hotel, ada golf, ada kolam renang, ada sport fasilitas. Ini tinggal di touch up lagi gitu loh. Iya. Dan ada pecak bandeng. Iya, dan kulinernya luar biasa emang kulinernya. Jadi sebetulnya potensi untuk jadi pintu gerbang, the main gate tadi itu ada Pak. Sangat ada. Kita punya 2 pulau Bang. 2 pulau. Yang besar namanya Merak Besar. Yang kecil namanya Merak Kecil. Di kesempatan yang baik ini saya pengen kita diskusi sebetulnya. Saya 47 tahun Pak baru tahu tuh ada Merak Besar, Merak Kecil. Nah, ya kan? Saya juga baru tahu tuh Merak Besar. Jadi ada Merak Besar, Merak Kecil, memang ini kepunyaan dari pusat. Sebetulnya kita bisa buat sesuatu pariwisata, kita ada bukit di atasnya. Kita udah bikin planning nih, cuma investornya ini kita lagi cari nih. Kita bisa bikin seperti Sentosa Island. Jadi lintas, ada bukitnya, dia turun ke yang kecil dulu, dia turun di yang gede, ya kurang lebih luasnya, saya kemarin ya 1/4 Sentosa lah mungkin lah gitu, atau 1/5 lah, ya bisa di situ hotel dan yang lainnya, ya pariwisata bisa kita buat di situ. Resort gitu ya, seperti resort ya. Dan yang lainnya bisa kita bikin. Kalau mamanya cable car ini bisa, jadi artinya orang sebelum ke Sumatera orang nginep dulu di Cilegon, ya kan? Iya. Refreshing dulu gitu kan. Ada Sumatera sekarang kan enak lewat tol. Ya sesuai dengan obsesinya Mas Bro Iya. ya di main gate tadi kan. Ya zaman Jadi orang mampir sini kan. Orang mampir sini. Nah terus kemudian kalau untuk wilayah Anyer kita kan baru setahun, makanya kita coba pelajari. Kita ada satu gedung putih di sana yang notabene tadinya buat kantor salah satu instansi kejaksaan gitu, maksudnya yang tidak digunakan akhirnya karena memang lokasi dana kurang strategis atau bentuknya gitu. Kita ingin jadikan pusat kuliner nanti di situ. Jadi intinya kalau bicara mengenai Cilegon, apa yang harus dijual sebetulnya sih baru-baru ini ada, sehingga ada 7 kabupaten kota datang ke Cilegon. Selama ini jarang banget datang ke Cilegon. Karena kita punya ada namanya produk, masih prototype sekarang, masih sampling. Tapi dalam waktu dekat kita mau bikin. Apa ya Pak? Prototipe apa? Kita punya yang namanya sampah kita olah menjadi sampah. co-firing. Ada itu. Oh, pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampahnya bukan jadi briquette, tapi jadi co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Tinggal dimasukin aja, harganya 100% dari harga batu bara. Ya, maksimal, minimalnya 85%. Dalam perencanaan. Bukan dalam perencanaan, sudah samplingnya sudah ada. Oh, sudah ada ya. Sudah kita produk kurang lebih 40 ton, ya 40 ton lah. Dan PLN insya Allah ridho ngasih hibah tuh kita bikin nanti pabrik sampah dengan kapasitas 60 sampai dengan 100 ton. Kenapa berpikir mengolah sampah Pak? Yang pertama, saya tidak mau tempat sampah kita hanya untuk dibuang. Iya kan orang Indonesia paling jago buang sampah. Iya. Sampai berapa banyak pun pasti akan habis tanah kita untuk dibuang. Iyalah. Terus. Harus ada metode. Makanya kita dibantu oleh PLTU waktu kemarin. Dalam rangka ini. Karena sesuai dengan Kepres 35 ya tahun 2018, mohon maaf kalau tidak salah, dengan COP 26, Presiden udah menunjuk tuh 12 kabupaten kota agar menjadikan sampah menjadi energi. Nah Cilegon belum pernah ditunjuk.
Tapi kita sudah menghasilkan kemarin sebagai sampling dibantu oleh Itulah LTU. kalau wali kotanya punya jiwa salesman tadi, nah itu apa juga jadi. Emang harusnya begitu. Ya. Yoi, betul. Kemudian ini Pak, pembangunan infrastruktur apa yang harus dikembangkan atau di Ini dia. Jadi memang dari kurang lebih anggaran kami hampir 500 miliar dengan visi misi kami 19 program prioritas. APBD-nya. APBD kita 2,2 T. PAD kita 600-700 miliar lah setiap tahunnya. Cukup besar sih dengan jumlah. Cukup sempit atau gimana? Kaya itu, kaya kalau dibagi dengan jumlah penduduk. Penduduk Cilegon ini terkecil seprovinsi Banten. gitu ya? 451 ribu lah kurang lebih. Tapi Berarti enak pengangguran, dong Pak. Artinya untuk diangkat secara ekonomi sebetulnya sih. pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Betul, cuma tadi SDM kita, jadi pengangguran kita itu selalu peringkat ke-7, peringkat ke-8. 78 gitu loh. Artinya dari 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten, kita ini peringkatnya peringkat ke... Tapi gini Mas Bro, kenapa di mana-mana kok SDM ya? Tadi kan Ada saya apa bilang, dengan SDM Indonesia nih? Wis, gawat ini pertanyaannya nih. kalau nasional, belum tahu nih. Ya, kita kalau saya punya niatan bagaimana masyarakat itu jangan sampai, mohon maaf ya, quote and quote kurang pintar gitu. Harus kita pintarkan mereka supaya kita bisa diskusi dengan baik. Mungkin sebagian besar orang berbeda dengan pandangan kita gitu. Tapi ada yang bilang untuk memintarkan masyarakat ekonominya harus mapan dulu Yes, sehingga dia bisa bersekolah. betul. Nah sekarang yang jadi masalah tadi SMP aja masih kurang, ya kan? Maka kita berikan beasiswa full sarjana sekarang ini 5.000 orang loh selama kami menjabat. Kita pengen jadi karena pada saat kami survei di RT-RT di daerah-daerah di kampung ada berapa yang sarjana di sini? Saya doang satu RT-nya, maka saya diangkat jadi RT katanya. Makanya sarana prasarananya kita lakukan dulu. Pertama honorer RT sekarang jadi 1 juta dari 500.000. Tadinya 3 bulan sekali, sekarang 1 bulan sekali RT RW. Pemekaran kita sekarang sehingga lebih concentration. Pembangunan sekarang kita setiap RW kita lakukan 100 juta per tahun. Nah, terus kemudian fasilitas-fasilitas seperti guru honorer kita naikkan dari 450 menjadi 675 yang di atas 10 tahun kita naikkan 1 juta. Masih banyak ya honorer Pak sini? Ada lah guru-guru honorer kasihan ya. Apa Pak masalahnya Pak? Karena saya sering baca di berita nih Pak. Iya, Masalahnya ada guru banyak- honorer tidak terakomodir dengan baik, tidak terbayar dengan baik lah katakan begitu. Sampai tidak ada dedikasinya. Ya kita punya fasilitasnya dan kita punya duitnya. Sampai-sampai guru agama dan yang lainnya, meskipun itu tanggung jawab Kemenak, kita sudah naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Cukup gede. Ya kan? Artinya attention kita pengen SDM ini. Jadi sebelum SDM ini kita mulai, fasilitas gurunya kita naikin dulu. Intinya gitu, sarana prasarananya gitu loh. Kita naikkan terlebih Jadi dahulu. skala prioritasnya Mas Bro kita ini adalah Pendidikan. prasarana-sarana dan SDM ya? Yes. SDM untuk jangka panjang. Iya. Nah, kemarin pada saat kami menjabat, semua industri saya kumpulin. Kita rapat 2 kali sama HRD. Saya mengeluarkan surat surat edaran ya, perihal mengenai pemagangan terlebih dahulu. Nah, tujuan pemagangan yang PMA 10 minimal, yang PMDN 5, tujuannya untuk kedekatan aja gitu. Kalau dia udah ngebina orang, masa iya nggak dipakai lagi orangnya? Lebih baik kan dia tahu sendiri kan, daripada dia ambil seseorang yang belum tahu bagus atau nggak bagus, lebih baik kita sistem pemagangan terlebih dahulu. Tapi ada range usianya nggak Pak? Ada dong 30 tahun maksimal. 30 ke bawah ya? Ya 30 dan SMA, SMK gitu. Karena kita banyak di situ, makanya kita berikan beasiswa Yang ini. masih bisa produktif lah ya? Yang masih produktif tentunya. Dan alhamdulillah dari data BPS kemarin dari 4 kota seprovinsi Banten, 3 kota mengalami kenaikan pengangguran dengan situasi COVID-19. Cilegon satu-satunya yang turun. Dari 12,96% turun menjadi 10,13%, sebesar 2,56%. Wah, cukup ini juga ya, cukup Dengan signifikan. situasi COVID-19 loh. Cukup keren batiknya. Ngemeng-ngemeng nih batiknya kayaknya custom nih Pak. Ceritain dong nih. Ada gambar industri, Iya, banyak ada industri. asap-asap, Oh iya, pantai. ini gambar pabrik ya? Iya benar. Batik industri ini. Jadi 2014 saya sering membuat yang nothing menjadi something gitu loh. Yang nggak ada menjadi ada. Aku dong Pak.
Hah? Aku dong. Boleh. Boleh, Cem. Boleh. Tunggu. Ini untuk semua yang nonton nih, lihat deh Pak Wali Kota kita. Batik Cilegon. Iya. Jangan salah. Batik Krakatau Cilegon. Batik Krakatau Cilegon. Ya? Iya, Krakatau. Namanya juga bukan Krakatau, Krakatoa. Krakatau. Zaman-zaman dulu itu. Classic International. Yes. Kalau di literatur asing juga disebutnya Krakatoa. Krakatoa. Jadi ide ini ada yang tadi saya bilang belum pernah ada sejarah orang Cilegon itu bisa membatik. Maka kita hadirkan batik Krakatau Ini tulis atau tahun cetak-cetak 2014. ya? Kalau ini cap. Cap ya. Yang tulis ada lagi, tapi kita punya dulu jadi kita panggil dulu siapa yang mau ngebatik. Ya kita sharing dari 60 orang sekarang tinggal kurang lebih 20 orang lah ya. Ini upayanya Pak Wali untuk bikin city branding ceritanya. Nah iya, betul. Iya. Kita city branding. Makanannya dong, makanannya city branding juga. Chef Haryo itu kalau seorang salesman tuh aduh udah deh. Ujung-ujungnya branding nih, branding. Yes. dulu saya dikenal Heldi Toyota. Kemudian saya punya yayasan Suara Hati Kita sudah 9 tahun ini. Ya, melayani yang sakit yang meninggal untuk wilayah Cilegon sekitarnya bebas biaya. Bebas biaya. Anyar Mancap menuju negara Serdang nggak boleh pakai uang, itu bebas biaya. Kita sudah layani selama 9 tahun ya. Jadi dipanggil Heldi ambulan. Semacam itu. Bahkan ada yang bilang wali kota ambulan nih. Nah, Mas Bro gini Mas Bro. ya. Kemarin waktu saya datang ke Cilegon, saya minta sama supir, mumpung Pak sore nih muter-muter dulu di kota Cilegon nih. Nah, iya. Itu pengamatan saya, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Iya, Cilegon 20 tahun yang lalu kotanya nih, sampai hari ini nggak ada perubahan yang signifikan ya. Yes. Itu apakah ada satu plan ke depan dari Mas Bro kita nih, mau diapain kota Cilegon nih, planologinya atau apanya? Yang pertama, visi misi kita itu menjadikan Cilegon baru, modern, dan bermartabat. Baru, modern, bermartabat. Iya. Baru itu kita harus sebagai motor penggerak untuk melakukan perbaikan dalam hal mindset, perubahan, dan yang lainnya. Karena kita tahu nggak mudah nih. Oh ya, menjadi ini pekerjaan, waduh. Pemimpin Cilegon yang notabene sebelum kami ini kan dinasti yang sudah 20 tahun. Kita ya kan, Ini loh, artinya nggak mudah. Ini lagi musim dinasti nih. Sofa panas. Nggak mudah gitu. Tapi bukan berarti sulit. Ya, tinggal tergantung innamal a'malu binniyat aja. Itu yang paling penting. Kemudian Cilegon modern adalah kita harus adaptif terhadap teknologi tadi. Siap. Nah, ini yang jadi poin terpenting. Dan Cilegon bermartabat adalah bahwa di sini ini ada giros semangat pejuang. Ya, ada pejuang para kekir Cilegon. Karena pada siogianya sesuai dengan Al-Baqarah 154, Al-Imran 169, suratnya beda tapi bunyinya hampir sama. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, sebetulnya mereka itu hidup tetapi kita tidak menyadarinya. Ini Al-Quran yang bicara. Jadi artinya karena kita kota pejuang. Emang ini jiwa salesman-nya. Bukan sales ini. Jiwa salesman luar biasa. Dari segala macam diambil masuk ke sini. Ke Suapanas. Tadi ngomong bermartabat, saya ingat kita punya martabat Pecenongan di sini. Apa tuh? Martabak. Martabak. Jadi tadi kita memang seolah-olah satu jalur aja dulu. Sekarang tapi kan dengan wali kota yang pertama kita sudah buka jalur untuk wilayah pabrik. Udah bagus ya. Saya sangat tertarik ya Pak Ridi dan teman-teman akan membuat sesuatu kota yang sangat luar biasa gitu kemarin sudah dipresentasikan kepada kita ya. Saya dengar ada istilah smart city apa sih? Wah ya smart city harus ada. Makanya pada saat kami menjabat ini monitor aja nggak ada. Bagaimana mau jadi smart city gitu ya? Waktu itu belum ya. Ada kita beli sekarang. Kita mau panggil industri agar supaya bisa connecting secara keseluruhan. Kita nanti pengen setiap RT RW kita training sehingga data itu secara akurat. Kita ada smart village, rencana kita kan seperti itu, kita sudah bikin, tinggal
30% lagi jadi Smart Village. Smart Village, sehingga kita bisa tahu di RT mana pengangguran paling banyak, di RW mana kita bisa obatin segera, di RT mana, di RW mana anak yatim yang masih kecil-kecil, ya kan, kita bisa bantu. Nah termasuk berarti kan kelihatan tuh janda-janda muda ada sebelah mana, kita bisa kelihatan juga, gitu. Ya kan, artinya seperti itu. Kita bisa lihat dengan satu layar Masuk juga janda muda. Pak Heldi, Yes. aku baca berita nih. Dulu wali kota sebelumnya kan kena kasus KPK. Ya, ya. Bagaimana dengan sekarang Pak Heldi ini menjabat, apa visi misi untuk membuat sebuah pasukan yang baru yang dipercaya masyarakat? Bagaimana sih caranya? Ini sulit loh. Ya, betul. Tapi alhamdulillah selama kami memimpin kemarin 12 bulan kami mendapatkan 12 penghargaan nasional. Wih, Ya, jadi termasuk realisasi investasi, termasuk kemarin majalah Property and Bank saya terpilih menjadi kepala daerah paling inspiratif, dibilang gitu ya. Kemudian dari Smart Improvement dari Kominfo juga kami dapat, dari Kapolri juga terhadap PPKM se-Pulau Jawa dan Bali, tingkat kota kami yang satu-satunya diberikan. Jadi cukup itulah, merubah mindset terlebih dahulu memang. Berubah mindset. Ya, selama 1 tahun ini saya tidak terlalu banyak keluar. Saya ingin teman-teman satu visi, satu misi, bahwa mereka itu digaji oleh rakyat, maka harus mengabdilah kepada rakyat. Gitu. Kita yang di swasta aja, owner kita cuma 3-4 orang aja, kita betul-betul kita mengabdi kepada, ada integriti di situ. Ya, Bapak pernah di swasta jadi mengerti maksudnya. Ya, ada integriti di situ, ada sistem yang harus kita bangun gitu loh. itu dia. Integrity itu penting tuh. Ya, bahwa kejujuran itu menjadi hal yang penting bagi kami, ya kan. Tadi dikatakan ya bukan berarti nggak jujur, saya nggak ngerti ya. Cuma apa ya? Sofa panas. Sesuatu yang something different gitu. Biasa kita jualan mobil banyak gitu, duit kita banyak. Nah sekarang apa yang mau dijual kan bingung juga kita ya. Di mana banyak orang mengatasnamakan wali kota gitu, sementara wali kotanya nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Assalamualaikum enggak, waalaikumsalam enggak gitu ya. Makanya kita kemarin juga baru BPRS. Ini jalannya memang tadi ada yang nuntun gitu loh. Iya. Kemarin ada 4 orang kena juga BPRS. Kemarinnya kepala dinas juga pernah ya. Itu yang kita mau rubah mindsetnya gitu loh. Bagaimana? Ada pertempuran hati dong di situ. Cielah. Iya bener. Ente tahu banget. Pertempuran hati. Pertempuran hati. Ini Mas Bro udah mulai berasa panas belum? Iya, kemarin kan sempat 2 kali masuk ya di Cilegon ini, memang sangat hati-hati sih. Jebakan Batman-nya masih banyak gitu ya. Dan tidak dengan mudah merubah mindset seperti apa gitu loh. Makanya kemarin dalam sambutan saya di rapat kerja, sudah cukuplah para OPD 1 tahun 1 bulan ini Anda banyak membohongi saya gituin kan. Diamnya saya itu bukan berarti saya bodoh, bukan berarti saya tolol. Diamnya saya itu saya mengamati, mengevaluasi, memperhatikan kalian semua kan gitu. Dan jangan salahkan saya kalau suatu saat kalian tertangkap oleh saya dan saya akan turunkan pangkat kalian, saya gituin. Banyak sholat malam aja. Minta kecondongan hati. Iya. Untuk jadi pemimpin yang tegas, yang Betul. amanah. Ya, artinya saya 13 tahun berjuang, maka saya nyatakan di forum ini juga, ya, apabila ada orang-orang yang menghambat, ya, dan tidak suka orang Cilegon sejahtera, maka secara tidak langsung berhadapan dengan saya. Intinya itu. Dan Bapak tidak sendiri. Bapak harus membuat sekumpulan orang-orang baik untuk bersatu. Insyaallah, itu dia. Pertanyaan saya begini Mas Bro. Tapi ada Allah kan kita juga ya, kita berbuat baik. Pertanyaan saya, kalau lihat dari pendidikan formal tadi, satu hal yang saya ingin tanya, dari mana Mas Bro kita ini belajar leadership? Di dalam dunia marketing itu kita banyak belajar mengenai leadership.
Saya kan dulu pernah jadi salesman, ada salesmanship, terus kemudian di supervisor juga ada trainingnya, termasuk ada training DOM dulu, dealer operation management gitu ya. Sampai-sampai kita disekolahin dulu di Prestia Mulia juga dulu. Nah itu bagaimana bisa menjadi seorang leadership yang baik. Artinya dalam dunia marketing, dalam dunia manajemen disebutkan how to managing yourself And the people ya. how to managing your people. Bagaimana kita bisa menyentuh diri dulu. Kita kan sebagai role model, sebagai contoh, sebagai atasan yang baik bisa memberikan contoh buat anak-anak muda kita. Bagaimana tim kita bisa solid kalau kitanya juga tidak memberikan contoh yang baik gitu. Ya dulu tidak mudah lah memimpin sebuah cabang yang nomor 14 dari 14 cabang gitu. Satu-satu saya harus ke rumah mereka gitu lah. Bagaimana memanusiakan manusia itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Tuhan memberikan kepada Mas Bro dapur yang bagus ya. Ya berawal tadi saya bilang tidak ada yang Kalau lihat kebetulan. prosesnya kan luar biasa tuh, dapurnya bagus berarti. Iya, tidak ada yang kebetulan. Dan saya dalam waktu 5 menit saya targetkan saya ketemu siapapun harus akrab sama saya. Dalam waktu 5 menit itu udah terlalu lama bagi saya. Jadi cepat akrab kita. Karena bukan kebetulan, artinya tidak ada yang kebetulan itu kesempatan kita ini kan nggak banyak. Karena setiap orang punya kesempatan, tapi karena kita tidak siap maka kesempatan itu selalu lewat dan lewat lagi gitulah. Makanya kita lakukanlah selalu persiapan agar supaya kesempatan ini pada saat lewat di hadapan kita tinggal tangkap. Itu maksudnya. Ya, jadi Lalu begini Mas Bro, ini kan kemarin 2 tahun kita kena COVID-19. COVID ya. Yes. Banyak orang ngeluh, Yes. termasuk para petinggi juga Ya. pada ya limbung lah Ya. dengan situasi seperti itu kan. Ya. Saya yakin juga Cilegon ngalami itu, ngalami satu situasi yang Yes. serba salah gitu ya. Ya. Tapi dengan meredanya akibat COVID ini kelihatan sudah mulai take off lagi. Tentunya ada harapan-harapan dari Mas Bro kepada Cilegon. Iya. Antara lain, satu hal yang saya lihat akibat COVID ini adalah kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, Yes. ya kan? Jadi berolahraga apa segala macam. Kembali kepada yang tadi pembicaraan awal, bahwasanya Mas Bro ingin ini jadi main gate. Ya. Kenapa nggak dibuat satu apa ya? Diolahraga. Satu campaign ya. Campaign bahwa lu kalau mau olahraga ke Cilegon gitu. Nah, menarik. Ya, Iya kan? masukannya menarik. Karena pemikiran beliau nih SDM-nya dibangun dengan sehat. Mensana and corpore sano kan. Iya betul. Iya benar. Bukan gua kesana lo kesono. Iya benar, mantap banget. Iya kan? Iya, jadi tidak mudah melakukan segala sesuatu, tidak seperti kita bekerja di swasta. Di sini ini based on planning. Nah ini nih, itu asik tuh. Nggak semudah di swasta. Ya. Birokrasi, dengan- berarti intinya birokrasi nih ya. Bukan birokrasi, maksudnya based on planning. Budget, apa yang harus kita lakukan harus berbudget. Oke. Kalau tidak berbudget, duit dari mana? Kecuali kita bisa memang membangun bersama-sama industri tentunya. Hari ini aja saya lagi mengumpulkan. Harus kolaborasi ya. Ya harus. Hari ini saya lagi mau mengumpulkan industri nanti sore ya. Artinya dalam rangka sisi pendidikan supaya mereka mau berbagi lah CSR-nya untuk pendidikan Kota Cilegon. Memang kita konsen pendidikan. Iya. Kedua kita konsen di kesehatan ya, karena UHC itu Universal Health Coverage kita itu sejak saya pegang 82%. Sekarang sudah 91%. Saya sampai terbang ke Bantaeng tuh. Di sana rumah sakitnya 8 lantai dan 95%. Termasuk di Surabaya saya lihat juga sudah berlaku, yaitu kalau kita sakit masuk pakai KTP, dirawat beberapa hari, beberapa bulan, pulang ambil KTP lagi, nggak keluar uang seperak pun. Nah kita baru di angka 91%, tinggal 36.000 lagi orang ya yang harus kita bayarkan BPJS-nya. Nah ini peran serta industri menjadi hal yang penting bagi kami. Karena industri di sini ini cukup banyak, cukup besar, pendapatan kami hanya dari PJU dan dari BPHTB. Yang paling gede sebetulnya dari PPN PPH. Tapi kan karena pusat mereka di Jakarta,
Iya, Kita hanya kembali kurang lebih 11,5%. Tapi kontribusi swasta di sini signifikan nggak, Mas Bro? Ya so-so lah ya. So-so, signifikan banget sih belum menurut saya. Jadi kalau dengar so-so suka lemes gue. Iya. Ini jawaban beneran apa diplomatis? Tapi pada saat kemarin COVID, mereka berlomba-lomba. Makanya membangun trust kepada industri menjadi hal yang penting bagi kami. Bagaimana kita bisa ketawa bareng, kita bisa curhat bareng, apa yang bisa gue bantu buat lu kan gitu kan? Iya, Tapi lu juga bantu dong masyarakatnya gitu. Apa Take and give manfaat? lah, take and give. Iya, apa manfaat kalian ada di sini? Kan gitu kan? Harus ada bermanfaat buat masyarakat sini. Kalau nggak manfaat buat masyarakat sini, ngapain ada di sini? Logikanya kan begitu. Iya, iya. Ya kan harus ada manfaatnya dari sisi yang lain pun, terutama dari sisi yang namanya tadi tenaga kerja dan yang lainnya ya. Karena Cilegon ini something different dengan daerah manapun different. Pantai kita itu 66 pantai kita itu ditutupi oleh kurang lebih 60 industri. Dan 49,9% adalah industri kimia dasar. Dan lahannya masih gede banget loh. Nggak ada. Kalau di pinggir pantai nggak ada lagi, nggak ada habis. Nggak ada pariwisata kita, pantai habis buat industri semua. Bahkan sekarang ada pelebaran, Lotte lagi melebarkan sayapnya lagi, perluasan Chandra Asri juga, PLTU juga, lagi perluasan semuanya. Ini proyek-proyek besar banget di Cilegon ini. Jadi tidak ada wisata pantai ya? Nggak ada kita punya pantai cuma sedikit. Mungkin Makanya tadi ya saya bilang kalau tadi itu bisa terwujud tuh luar biasa tuh. Kalau dibuat satu paket wisata tapi ke kota industri itu kan belum pernah ada tuh. Belum pernah ada. Itu yang menarik. Iya kan? Jadi namanya wisata industri itu bagus. Jadi orang liburan tuh jangan Bali, Jogja, Bandung, Cilegon dong. Kalau saya sih ngeliatnya dihijaukan dulu nih. Iya. Iya itu Pak Wali lah, ya kan Pak Wali tuh powernya nanti. Ya, planning kita pengen standarisasi, mulai dari keluar pintu tol harus ada sesuatu yang berbeda, di Merak kan juga berbeda. Cuma tata kelolanya memang bukan rumit ya, tapi standarisasi menjadi hal yang penting gitu loh, agar supaya kita bisa ada standarnya lah, ibaratnya jangan asal bangun bangunan gitu kan. Kalau bicara soal industri kan ada limbah nih bos. Iya. Limbahnya ini gimana pengelolaan dari wali kota nih? Peraturannya nih. Limbah kimia tadi saya dengar kan. Apa ada kimia? Ya, ada limbah basah, ada limbah kering. Makanya ini kemarin kami bicara sama Bapeda, sempat saya tanyakan kembali. Karena dalam visi misi kami ingin membuat yang namanya itu tadi artinya pengelolaan limbah B3. Karena ini duit ini sebetulnya. Buat bisa nama PAD gitu. Duit sebetulnya. Karena kita ada cuma satu saingan di sini gitu. Tapi yang punya pemerintah selama ini nggak ada. Perlu nggak sih mendatangkan ahli dari luar, dari Jerman misalnya? Belum sih itu. Belum. Atau bisa pakai putra bangsa aja? Bisa, dari putra bangsa. Kalau mendatangkan itu, kalau bisa kita bekerja sama dengan Jerman itu dari sisi pendidikan, karena Jerman kan gratis semua kan. Dari mulai TK sampai kuliah gratis semua di Jerman. Tadi kan saya menyebutkan wisata di kota industri ya. Iya. Saya cuma mencoba memberikan satu gagasan. Iya, betul. Mudah-mudahan Bagus. bisa diimplementasikan di Cilegon gitu. Karena saya juga punya mimpi nih. Yes. Kota industri justru jadi wisata yang terbaik gitu. Yeah. Kenapa? Di sini kota industri tapi main gate-nya itu dilandasi dengan performance daripada seni budaya olahraga. Iya. Jadi 3 hal ini diangkat. Ada batiknya, Iya. ya kan budaya-budayawan di sini kan juga banyak. Terus olahraganya juga luar biasa. Jadi kita ke Cilegon tuh hidup sehat lah. Yes. 4 sehat, 5 sempurna, 6 oke. Iya. Iya kan? 6 oke. Itu ada di Cilegon gitu loh. Nah saya nggak ngeliat di kota lain punya aim begitu. Iya. Nah kira-kira mungkin nggak Mas Bro ya? Mungkin banget. Ini penghalang kita memang kemarin karena musibah COVID ya. Jadi semuanya kita ini tertahan, nggak boleh rame dan yang lainnya. Kemarin kita sudah naik di beberapa gunung, ada Bukit Teletabis di sini. Ya kita lagi wisata-wisata bukit perkemahan dan yang lain juga. Itu juga keren tuh. Itu penting, bagus banget pemandangannya. Ada beberapa di YouTube kita juga yang bikin itu wow gitu ngeliat Cilegon dari atas bukit gitu kan. Sangat bagus banget itu buat bumi-bumi perkemahan anak-anak muda, nongkrong anak muda di atas itu. Cuma dia jalan setengah jam buat anak muda kan sebentar lah ya. Iya. Buat kita ngos-ngosan pasti. Gitu
Ya, jadi mereka senang banget lah kita pengen jadikan itu. Cuma karena tadi banyak penghalang kita di situasi COVID-19 ini. Jadi pekerjaan rumah masih numpuk dia. Masih banyak banget. Masih banyak ya. Masih banget bang. Satu saat kita ketemu beliau. Satu saat kita ketemu beliau. Entah tahun depan, entah 2 tahun lagi. Ya kan, ketemu beliau. Terus beliau diperpanjang gitu. Amin ya Allah. Kita kasih julukan dong. Amin, apa tuh? Man behind the gun, bukan the Pak Wali, saya pernah membaca ya atau mendengar bahwa keindahan sebuah kota itu tidak lepas dari campur tangan seniman. Iya. Bagaimana Pak Wali bisa mengajak para seniman lokal ini untuk sama-sama membangun keindahan Cilegon? Apa yang sudah diupayakan selain batik tadi? Saya mungkin tata kota atau sudah seniman dari berbagai sisi, dari pelukis, dari film ya. Di sini banyak banget gitu loh. Ada cuplikan-cuplikan film pendek dan yang lainnya gitu ya, artis-artis muda Cilegon, dari musisi, ya ada ngebadul. Saya kemarin sampai ada piala wali kota itu kita kasih juga. Banyak yang kita coba kumpulkan satu-satu di benangnya nih. Tadi seninya ini masih kurang tuh jujur bicara. kurang diangkat apa kurang digerakkan? Kurang diangkat banget. Kurang diangkat. Tapi potensi masyarakat pasti ada. Sangat besar banget. Karena perubahan ada di orang muda. Kan? Makanya kan kemarin ini, di Spupar kita justru nggak ada di Spupar lagi kita, justru dititipkan di pendidikan dan olahraga gitu loh. Nah, dulu kan ada spesial dinas pariwisata gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Jadi karena setelah kita hitung pointernya, kita baru wacana untuk pariwisata tadi itu belum dilakukan semacam itu gitu ya. Jadi seniman menjadi hal penting bagi kami karena memang saya ini juga senang nyanyi, ya kan? Nyanyi itu dari hati loh. Sampai teman saya kemarin ngirimin lagu khusus saya nyanyiin. Yakin kita pasti bisa. Itu jadi pointer terpenting loh. Yakin kita bisa. Suaranya bariton. Kalau lihat suaranya, ya, ini Louis Armstrong. Iya, mantap pokoknya kan. Louis Armstrong kan. Bagus lah. Kalau untuk seniman insyaallah. Jadi keren Pak, kalau bisa Cilegon tempatnya seniman, budayawan, olahragawan. Yes. Sebelum kita tutup nih, Iya. Pak Wali. Emang mau tutup? Hah? Ntar dulu dong buru-buru. Oh kita ulur lagi ya? Ya gue belum puas ngobrolnya. Iya. Oke, bukan waktu Nanti kan dua bisa hari. dipotong-potong ya. Tergantung diperpanjang atau kagak kan gitu ya. Mas bro, kayaknya kita ketemu nggak bisa sekali ini aja. Iya siap. Kita mesti rutin nih ketemu. Bener siap. Karena sosok-sosok seperti Mas Bro ini saya bisa hitung dengan jari di Indonesia. Langka ya. Langka enggak, tapi istimewa lah. Alhamdulillah. Ya Apalagi Allah. backgroundnya sales. Amin ya Allah. Emang yang bisa punya otak jualan tuh sales. Emang orang-orang sales. Jadi kita akan ketemu lagi berkala Yes. dengan saya coba gali semua nih. Yes. Apa yang Boleh. apa Pak Wali mau dengan Cilegon. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Mohon nanti waktunya Pak Wali ya. Wajib. Supaya tetap sofanya panas. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Iya. saya punya ini apa namanya merchandise kita. Merchandise. Ini rencana sih kita mau sebarluaskan di Cilegon nih. Oh bagus loh. Ya kan, jadi kalau sofa panas tuh adanya di Cilegon. Jaketnya aja kayaknya bagus juga. Nah, ini emang kita orang sales nih berdua nih. Orang sales. Lo gitu lo, Tunggu dulu. bersekongkol lo. Ini orang sales. Bersekongkol. Kan tadi malam gue telepon. Jadi Pak, lu ada helipad di sini, ada Helicity, Iya, ada betul. program Helicity. Makanya, hebat. Iya kan? Ini kan juga, wah Marketingnya harus jalan tuh. harus jalan juga. Iya kan? Jadi Cilegon sudah punya helikopter sekarang. Tapi di kesempatan yang baik ini juga perlu diketahui, cita-cita saya sudah tercapai dan saya terima kasih sama Krakatau Steel. Kenapa? Selama ini saya berbicara bahwa bajanya di sini harus ke Tegal dan kota lain dulu, baru balik jadi cangkul di sini. Nah sekarang Cilegon, berkat dibantu oleh Krakatau Steel, orang Cilegon sekarang sudah bisa bikin cangkul sendiri. Cangkulnya cangkul memang standarisasi
Dan ini perintah Jokowi loh, presiden kita. Pak Jokowi memerintahkan bikin cangkul Indonesia. Mantap kan? Suspensive. The best. Mas Bro, ini Mas Bro. Sofa panas. Nanti kita pakainya Nanti aja. Ini saya batiknya juga bagus soalnya. Oh benar. Sofa panas. Tapi sebetulnya ini klise loh. Maksudnya? Boleh kasih masukan nggak? Monggo. Klisenya itu maksudnya harusnya terbalik nih. Yang ini yang merah, Iya. yang ini yang biru. Gitu ya? Panas itu identik dengan Merah. merah. Udah pasti itu. Lagi saya ganti tuh. Kalau ininya biru, kalau ininya biru, ininya merah berarti Panas dingin. Terus saya ganti Pak, saya ganti. Soto panas. Kalau ininya keren lah, keren banget. Kan kayak gini kan. Tulisan sofa panasnya nggak apa-apa. Tapi kalau mamanya pas di belakang, Di belakang. ganti, yang merahnya Yang sofa panas. Iya, jadi orang kalau lihat dari belakang, wih panas. Ya, bener panas deh, kebakaran nih kayaknya kebakaran nih gitu. Siap, makasih loh. Nah, gini, saya dengar Pak Wali senang berpantun ya. Enggak juga. Atau Saya seneng nyanyi. Bisa nggak sebagai apa namanya sebelum kita berpisah nih untuk kali ini ada sesuatu entah pantun entah nyanyi atau apa? Nyanyi boleh. Lagu apa kira-kira? Tapi kalau Yang saya bisa ikutin juga nih. Oh, yang bisa ikutin juga. Jangan Indonesia Raya nggak enak. Menunggu kamu boleh, bisa. Lagunya siapa tuh? Lagunya Anji. Yang mana ya? Tahu nggak, Chef? Lo tau nggak? Lo taunya angin malam doang kali ya? Bukan angin malam, angin kemalaman saya. Angin malam atau brewing kali. Beliau. Kamu yang Anji ya? Anji bisa. Nih, dengerin dulu kalau gitu kita nyanyi. Nah, saya ikutin aja. Iya, bentar lu. Tapi kita selalu bisa nyanyi, tapi nggak pernah hafal ini teksnya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi biasa penyanyi karaoke kayaknya. Orang yang hafal teks berarti nggak sibuk. Orang sibuk mana bisa hafal teks. Yes, oke. Hartaku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang hingga selalu Wali Kota Cilegon. sayang hatiku kau genggam aku takkan pergi menunggu kamu di sofa panas. Di sini, thank you. Oke, demikian jumpa kita Tapi pada ada kata-kata motivasi boleh nggak? Boleh. Lagi. Boleh. sok atau Kang. Saya menyatakan bahwa dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Hari ini mantan seorang salesman ketemu sama artis-artis nih yang dulu-dulu sering kita nonton gitu kan ya. Yang sering di TV lagi. Mantan salesman ketemu mantan-mantan juga gitu. Pada prinsipnya dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi, Ya. dan tidak ada kata sulit. Ya. Jika kita mau, pasti kita bisa. Amin, amin. Dan ya, yang paling terpenting lagi adalah bahwa tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. ya. Semua Allah sudah atur, tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah jumpa kita dengan Mas Bro kita yang istimewa ini. Ya kan, otaknya selalu jualan. Itu dia wali kota. Wali kota Cilegon. Ada juga my brother nih, ada Chef Haryo di sini. Saya Rus Darsono. Kita jumpa lagi di penampilan yang berikut dari Sofa Panas yang dipersembahkan oleh KSP, Krakatau Sarana Properti. Yes, Assalamualaikum terima kasih, Pak warahmatullahi Haji. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Panas. Sofa panas. Sofa panas. Sofa panas.